warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami, Partai Buruh, hadir menggelar aksi menuntut keadilan di depan gedung Bawaslu RI yang dipimpin oleh saya sendiri, Said Salahuddin, Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh sekaligus Ketua Tim Kampanye Nasional Partai Buruh. Saya hadir bersama jajaran pengurus Exco Pusat, Exco Provinsi, dan saya partai. Kami hadir di sini atas kegelisahan yang dialami oleh kawan-kawan kami, para anggota pengurus termasuk para caleg di berbagai daerah di Indonesia yang mengalami kerugian atas perlakuan yang tidak adil dari pihak-pihak tertentu termasuk penyelenggara pemilu yang membuat anggota pengurus dan caleg Partai Buruh dibatasi hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia bagi mereka. Pertama, pelarangan untuk terjun di bidang politik, hak untuk berpolitik, political right, itu dibatasi oleh perusahaan-perusahaan, bukan saja BUMN dan BUMD, tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan swasta. Ada di instansi pemerintahan misalnya, seorang petugas kebersihan, caleg Partai Buruh, diminta mundur dari pencalekan oleh seorang camat di Magelang. Kalau dia tidak mau mundur, maka akan dipecat. Seorang camat dengan begitu beraninya, dengan begitu kurang ajarnya, memerintahkan caleg, orang kecil yang ingin mengubah kaumnya untuk berhenti dari pencalekan. Padahal ketika DCT sudah ditetapkan, tidak ada jalan lain bagi seorang caleg untuk tidak meneruskan pencalonannya kecuali meninggal dunia. Begitu aturan undang-undang pemilu. Di tempat lain ada caleg kami yang bahkan dicoret dari DCT, padahal prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan pengunduran diri dari perusahaan tempat bekerjanya, yaitu salah satu perusahaan BUMN di Sulawesi Utara, justru tidak diterbitkan surat pemberhentian. Akibatnya KPU menilai kurang syarat. Syarat surat pemberhentian dari perusahaan BUMN tidak diterima. Padahal bukan lagi kewenangan si caleg untuk memperoleh surat pemberhentian. Yang jelas menjadi kewajiban dia adalah mengajukan surat pengunduran diri, surat permohonan berhenti. Bahwa perusahaan tidak memberikan surat pemberhentian, problemnya bukan ada pada caleg. Seharusnya Bawaslu memainkan peran untuk melakukan fungsi pencegahan dengan cara memberikan himbauan, peringatan kepada instansi atau pemerintah bahwa ada hak politik, ada hak untuk dipilih yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam putusan nomor 011/017 2003 tahun 2004 dan dinyatakan dalam banyak putusan mahkamah yang lain bahwa hak untuk dipilih, right to be candidate, adalah hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia. Kalau sebuah aturan dinyatakan sebagai hak asasi manusia, maka pembatasannya hanya boleh dilakukan dengan undang-undang, bukan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, itu bukan peraturan perundang-undangan. Maka kalau ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan hak asasi manusia, dia tidak boleh dibatasi oleh perusahaan-perusahaan, oleh camat, oleh instansi pemerintah BUMN, BUMD. Kalau dia bikin, maka perjanjian kerja dan sebagainya harus dinyatakan batal demi hukum, null and void dalam bahasa hukum. Tidak bisa hanya karena mereka menandatangani kontrak perjanjian kerja bersama, membuat peraturan perusahaan, atas kemudian caleg harus tunduk pada peraturan yang mengangkangi peraturan perundang-undangan. Kami juga menemukan seperti kasus Ferdinand Lumenta, caleg DPRD Provinsi Sulut yang dicoret oleh perusahaan BUMN ini. Ternyata alih-alih Bawaslu memberikan perlindungan,
justru membenarkan tindakan KPU Sulut yang mencoret caleg dari pencalonan DCT. Dia berdalih pada asas formalitas. Tidak ada surat pemberhentian dari perusahaan. Kalau nggak ada, Bawaslu yang bantu dong. Bawaslu yang minta kepada perusahaan, perusahaan, kamu nggak boleh menghalangi hak orang untuk berpolitik. Bukan justru membenarkan. Oleh sebab itu kami marah betul dengan kasus yang terjadi di Sulut ini. Dalam ketentuan pasal 85 Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, dibenarkan apa yang disebut dengan koreksi putusan. Bawaslu RI dapat mengoreksi putusan Bawaslu di bawahnya apabila ditemukan tidak sesuai prosedur. Jadi hari ini kami meminta Ferdinand Lumenta, calon anggota DPRD di Sulawesi Utara, untuk dikembalikan, dipulihkan haknya menjadi caleg DPRD dari partai buruh. Bukan hanya terhadap caleg. Teman-teman sudah menyaksikan, mendengarkan sendiri tadi beberapa orasi yang disampaikan oleh kader partai buruh. Di DKI Jakarta, Transjakarta misalnya, mereka bukan saja dilarang menjadi caleg. Berapa banyak caleg dari partai buruh asal Transjakarta yang akhirnya mundur dari awal karena diancam akan dipecat. Bahkan mereka nggak boleh sekedar menjadi pengurus, bahkan anggota. Kegiatan mereka di media sosial, membuat postingan di media sosial, itu dimata-matai dan bahkan akan dikenakan sanksi yang berat. Ini udah kebablasan. Instansi pemerintah dan perusahaan swasta tidak mengerti tentang apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia hanya boleh dibatasi oleh undang-undang. Seorang Presiden Republik Indonesia pun tidak boleh membatasi hak berpolitik warga negara. Dia bikin namanya peraturan pemerintah. Peraturan presiden tidak bisa, tidak boleh. Karena yang disebut hak asasi manusia, pembatasannya hanya boleh dibatasi oleh undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama pemerintah. Jadi hari ini kami melaporkan kepada Bawaslu, sekaligus meminta agar Bawaslu menindaklanjuti terhadap kurang lebih 30-an lebih kasus ya, yang terjadi di sekitar 30-an kabupaten kota yang tersebar di 13 provinsi. Ya, 13 provinsi, sekitar 32 kabupaten kota. Kasus-kasus yang antara lain satu, caleg yang dicoret dari DCT karena tidak menyerahkan surat pemberhentian, sedangkan caleg bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri. Kedua, kasus-kasus caleg yang sudah ditetapkan dari DCT diminta mundur. Jika tidak, maka apabila dia pekerja kontrak, kontraknya tidak akan diperpanjang. Apabila dia pekerja yang masih aktif, dia diminta cuti dengan tidak dibayarkan hak-hak tenaga kerjaan. Upahnya tidak dibayar. Kemudian ada juga mereka yang diancam untuk diberhentikan jika melanjutkan proses DCT. Padahal sekali lagi, DCT tidak mungkin diubah kecuali caleg mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat. Bekerja di perusahaan swasta jelas memenuhi syarat, nggak ada kaitan. Bahkan BUMN pun, Anda lihatlah berapa banyak pejabat-pejabat BUMN, menteri, pejabat-pejabat tinggi berpartai. Kenapa orang kecil, kenapa buruh kecil nggak boleh berpartai? Kenapa mereka nggak boleh membela kaumnya dengan menjadi caleg? Partai buruh menuntut keadilan kepada Bawaslu. Bawaslu yang diam, Bawaslu yang tidak peduli adalah Bawaslu yang patut untuk terus kita ingatkan. Kalau udah kita ingatkan nggak mau juga, kita akan geruduk kantor Bawaslu seluruh Indonesia, termasuk Bawaslu RI. Kami akan turunkan massa jauh lebih besar. Anda tahu kami sekali turunkan massa bisa ratusan ribu. Kami akan tutup gedung ini, nggak peduli kami. Kalau sama partai-partai besar di Senayan, dia bisa diperintah. Tapi kalau mau partai buruh sama orang kecil, dia nggak peduli. Kami marah betul terhadap hal ini. Ini dari 13 provinsi dan 23 kabupaten kota, itu total caleg yang memang dicoret dari DCT itu berapa? 3 kategori. Kategori yang pertama yang dicoret dari DCT, kategori kedua yang diminta udah dari DCT diminta mundur karena hak-haknya akan dihapus, upahnya ya, diminta cuti atau di PHK. Yang ketiga, untuk menyampaikan pandangan politiknya pun tidak boleh di media sosial, padahal di luar jam kerja.
padahal di luar kantor. Dimata-matai, mereka punya tim yang dibentuk khusus untuk memata-matai kader partai. Nah, 3 kategori inilah yang kami laporkan. Tapi yang terbanyak adalah yang diminta mundur dari pencalekan akibat perusahaan tidak mau ada buruhnya yang menjadi anggota dewan. Kami menduga mereka tidak mau ada caleg partai buruh, karena kalau partai buruh punya wakil, itu dianggap atau dikhawatirkan akan merugikan kepentingan mereka. Buruh akan berani melawan perusahaan yang bertindak zalim kepada buruh. Itu kesimpulan kami. Berapa banyak itu Bang jumlahnya? Totalnya yang baru masuk berarti 32, tetapi ini yang baru kami data. Di luar itu ada ratusan laporan-laporan yang semuanya belum kami list satu persatu. Karena ini kan tersebar di seluruh Indonesia dan ada kekhawatiran. Mereka ketika ingin melapor kepada pusat, kami sampaikan nanti tembus ke perusahaan yang dia dipecat. Jadi mereka berpemilu dengan rasa ketakutan, bukan dengan kebebasan kemerdekaan. Gimana? Saya nggak tahu, ditawari tadi ke dalam sama Bawaslu. Ya kalau komisioner lengkap boleh saja kita diskusi. Kalau enggak ya biar aja kita begini aja di sini. Oh ini kan DJT sudah jauh ditetapkan ya, apakah mungkin memang ada perubahan DJT menurut dari Partai Buruh sendiri? Bisa. Kalau yang udah dicoret kayak kasus Ferdinand Lumenta di Sulut itu ada pasal 85 tentang di Perbawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Dimungkinkan koreksi putusan yang ditetapkan oleh Bawaslu daerah, provinsi, kabupaten dapat dikoreksi oleh RI, dan itu yang kita tuntut terhadap yang dicoret. Terhadap yang tidak dicoret tapi diancam, diintimidasi untuk diberhentikan, di PHK atau tidak dibayarkan upahnya dengan cuti, itu kita minta Bawaslu menerbitkan surat edaran atau himbauan ya pada seluruh perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah untuk tidak menghalang-halangi hak orang kecil untuk berpolitik. Oh, ada upaya advokasi selain ini nggak untuk mereka yang memang ditekan oleh perusahaan ya tidak bisa? Kalau kasus misal Ferdinand Lumenta, kami sudah melakukan. Kami lakukan sengketa proses di Bawaslu Sulawesi Utara, tetapi justru Bawaslu Sulawesi Utara itu kacamatanya kuda. Ya pokoknya nggak ada dokumen. Saudara, saya mau ingatkan ya, saya ikut mendukung mengusulkan pendirian Bawaslu. Saya menjadi trainer pertama Bawaslu RI. Semua orang yang nggak ngerti apa-apa tentang pemilu, saya termasuk trainernya. Saya menggelar trainer in-house training namanya, IHT. Masih numpang di Gedung Juang dulu. Saya memberikan pembekalan, pemahaman pemilu pada mereka. Saya menyusun hampir semua peraturan Bawaslu yang jumlahnya banyak sekali. Saya mengerti aturan pemilu. Itu latar belakang saya. Tetapi rupa-rupanya generasi Bawaslu yang sekarang sudah jauh dari apa yang dulu kita cita-citakan. Dulu kita minta Bawaslu dipermanenkan, lahir Undang-Undang 22 2007. Lantas kemudian kita tuntut lagi agar Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten, kota bisa permanen, tidak lagi menjadi badan ad hoc, melalui Undang-Undang 15 2011. Saya ikut mendorongnya. Tapi kualitas penyelenggara hari ini luar biasa mengecewakan kami semua. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Bawaslu Sulawesi Utara kami tentang. Harusnya dia membantu. Orang dicoret, hak konstitusional, hak asasi manusianya seperti dinyatakan MK dilanggar, dia bela. Saya pernah nangani kasus. Dulu saya juga lama, 5 tahun saya di DKPP menjadi tim ahli. Ada kasus namanya Sahrudin, seorang camat di Tangerang, kota Tangerang, mau maju pilkada berpasangan dengan Arif Wismansyah, wakil wali kota saat itu. Arif berpasangan dengan Sahrudin. Sahrudin mengajukan pengunduran diri, tidak diterbitkan oleh Wahidin Halim waktu itu wali kota. Wahidin tidak menerbitkan karena takut kalau Sahrudin maju akan mengalahkan dirinya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak diterbitkan surat pengunduran pemberhentian. Sama seperti kasus Sulut ini. Tapi begitu dilaporkan ke DKPP, DKPP memecat KPU dan memberikan sanksi kepada Bawaslu. Oleh sebab itu kalau ini terjadi lagi, kami juga akan proses ini ke DKPP. Kami minta dipecat Bawaslu yang dan KPU yang tidak berpihak kepada warga negara yang hak politiknya ditangkap. Setelah maju,
si Arif Ismansah dan Saharudin menang pilkada ini. Coba kalau dulu tadi udah dicoret dia. Dia ditetapkan jadi peserta pilkada kota Tangerang belakangan menang karena rakyat menghendaki dia. Saya tangani kasus Silviana Hussein, peraih medali perak menembak Indonesia tahun di Olimpiade pertama kali. Sekolah di Swiss, ijazahnya nggak ada legalisir karena sekolahnya udah dibubarkan, dicoret jadi DJT. Kenapa? Alasannya karena nggak menyerahkan legalisir. Baju ke DKPP oleh Prof. Jimli dimenangkan. Dia ikut KPU Bawaslu-nya kena sanksi. Nggak boleh yang tidak menjadi kewenangan. Caleg nggak punya kemampuan menerbitkan surat pengunduran diri, tapi bebannya ada pada dia. Bebannya pada pihak lain. Lah pihak lain itu dong yang ditegur. Kenapa jadi calegnya yang dikenakan sanksi? Itu kira-kira. Cukup ya? Oke, makasih ya. Sanksinya sampai kapan? Nggak tahu, kita tunggu aja dari Bawaslu. Kalau mereka siap untuk menindaklanjuti apa yang kita usulkan, apa yang kita inginkan, ya kita bisa mengakhiri. Tapi kalau tidak, kita akan terus di sini. Ini kan sebentar lagi ya masa akan terus datang. Laporan dari Mas Bin. Hah? Laporan dari Mas